Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Eko Aristiawan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Ngampel 1, Kota Kediri, Jawa Timur, akan memaparkan refleksi dan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher centered. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah, sedangkan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau lebih mengutamakan aspek kognitif anak. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi banyak yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik anak. Selanjutnya, siswa pasif dan motivasi belajar anak rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi kepada anak-anak, anak mereka cenderung lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan pada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam saja. Yang terakhir, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Sebelum mempelajari modul 1.1, berikut kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas saya. Saya mendominasi pembelajaran di mana saya merupakan satu-satunya sumber belajar anak. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama saya, sehingga siswa cenderung pasif dan motivasi belajar anak rendah. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran saya adalah yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar bisa dari mana saja, bisa dari internet, buku-buku referensi, bahkan alam sekitar mereka. Anak-anak bebas memilih apa dan dari mana sumber belajarnya. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat langsung dalam proses pembelajarannya, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana menjadi seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya juga merubah perilaku saya. Yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas mereka. Kemudian lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai dengan kodratnya dengan cara melakukan observasi, wawancara agar dapat lebih dekat dengan anak. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa, sebab dengan keterlibatan siswa mereka bisa menjadi lebih aktif dalam belajar. Yang kedua, dengan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat.
Dengan perkembangan abad 21 ini, banyak budaya yang luntur seperti budaya 3S, yakni salam, senyum, dan sapa yang harus dikembangkan agar tidak luntur. Yang ketiga, dengan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Budi pekerti merupakan hal yang penting yang harus ditanamkan seorang pendidik agar anak menjadi pribadi yang memiliki attitude yang baik. Selanjutnya, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Sebab tugas kita sebagai seorang pendidik sejatinya adalah menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Karena kodrat anak adalah suka bermain, maka saya akan mengintegrasikan banyak permainan dalam pembelajaran agar pembelajaran saya lebih menarik. Kesimpulan setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian pendidik bukan hanya mentransfer ilmu akademik, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Selanjutnya, pendidikan sejatinya hanya berhamba pada anak, bukan berfokus pada guru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia.